Teman-teman, topik kita kali ini adalah Jack the Ripper. Tanpa berlama-lama kita langsung aja menelusuri kasusnya. Ini dia. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lanjut. Suara dering lonceng gereja bergema di malam gelap di Whitechapel, London tahun 1888. Tepat pada saat itu, ketika bulan pucat menerangi jalanan yang penuh kegelapan, seorang misterius pembunuh berjalan dalam bayangan. Dalam keheningan, aroma bau busuk menyergap udara, memberi isyarat akan kengerian yang menanti. Teman-teman, di dunia yang penuh dengan misteri dan ketidakpastian, ada satu kisah yang terus menghantui pikiran kita. Sebuah kisah tentang seorang pembunuh yang tak terkalahkan. Sebuah identitas yang masih terselimuti kabut, yaitu kabut misteri. Teman-teman, marilah kita memasuki dunia gelap dari Jack the Ripper. Namanya telah terpahat dalam sejarah sebagai simbol kekejaman. Dia adalah Jack the Ripper, seorang pembunuh berantai yang menghantui jalanan kumuh London. Tetapi di balik bayang-bayang malam, satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab, yaitu siapakah dia? Tetapi mari kita lihat pada kenyataannya saat teknologi forensik belum menjadi senjata penyelidikan dan dunia bergelut dengan kekerasan yang tak terduga, di mana si pembunuh merajalela, meninggalkan tanda-tanda sadis di belakangnya. Polisi dan masyarakat tumpang tindih dalam ketakutan menginginkan jawaban yang tak kunjung tiba. Teman-teman, dalam permainan ini si pembunuh bersembunyi, menguji batas kemampuan penyelidikan. Namun tanpa identitas yang pasti, pertanyaan menyelinap. Bagaimana seorang manusia bisa begitu kejam dan akankah identitasnya pernah terungkap? Mari kita memasuki dunia penuh misteri dan kengerian, menjelajahi latar belakang sejarah, mengurai pola-pola keji pembunuhan, dan menggali lebih dalam ke dalam jejak-jejak identitas yang hilang dari Jack the Ripper. Dalam kasus ini tentunya terserah pada kita untuk terus menjelajahi, untuk terus mencari, dan untuk terus merenung. Misteri Jack the Ripper mengajarkan kita bahwa kadang-kadang nih kegelapan yang dalam mungkin tetap menjadi rahasia. Tapi dorongan kita untuk mengungkap kebenaran tentunya tidak akan pernah pudar. Teman-teman, terkubur di dalam bayangan Whitechapel muncul sebagai jantung kengerian dan keputusasaan. Ini adalah tempat di mana berbagai realitas masyarakat bersatu dalam kekacauan dan kegelapan. Jalan sempit dihiasi oleh kedai-kedai kumuh yang menjual harapan palsu. Di sisi lain ada lorong-lorong yang mencatat cerita-cerita yang tak pernah terungkap. Namun di balik bayangan terlihat kehidupan yang terjepit dalam kepahitan, perempuan-perempuan yang tak terlihat, yang mencari mata pencaharian dalam pelukan gelap malam. Para pekerja seks perempuan ini hidup di tepi masyarakat, terpaksa menjalani kehidupan yang penuh penindasan. Mereka adalah sasaran empuk bagi seorang pembunuh yang kejam. Whitechapel adalah panggung kengerian dengan kekacauan yang menyelimuti dan kesedihan yang menyatu dengan dinding-dindingnya. Inilah lingkungan yang memberi makan misteri dan memberi tempat pada bayangan kejahatan. Ketika si Jack the Ripper muncul, dia nggak cuma melukai para korban secara fisik saja, tapi juga menggarisbawahi kerentanan sosial dan moral dalam lingkungan yang sudah terancam. Bagian pertama dari latar belakang yang gelap menggarisbawahi bahwa di dalam kegelapan ada lebih banyak yang bisa tersembunyi daripada yang bisa terlihat. Setiap langkah yang diambil di jalan gelap Whitechapel, si pembunuh meninggalkan jejak darah. Satu persatu korban ditemukan dan tentunya dalam keadaan tak berdaya dan mengenaskan. Mary Ann Nichols ditemukan pada pagi hari dengan luka-luka mengerikan di leher dan perutnya. Tindakan pembunuhan pertama ini membangunkan mimpi buruk kota. Annie Chapman, korban berikutnya, ditemukan dengan kekejaman yang bahkan sulit untuk diucapkan. Tubuhnya terkoyak dan terluka, mengungkapkan kekejaman seorang predator. Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes, dua korban dalam satu malam yang mengerikan,
Tidak hanya hidup mereka yang diambil, tapi kejadian itu menandai dimulainya horor yang tak terbayangkan. Mary Jane Kelly, korban terakhir yang paling mengerikan. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan yang tak terlukiskan, menciptakan gambaran kengerian yang abadi. Detail-detail mengerikan menghiasi setiap pembunuhan. Potongan daging terbuka, organ yang terungkap, dan mutilasi yang tidak masuk akal. Pola sadis ini menjadi jejak yang ditinggalkan oleh sang pembunuh. Pola sadis ini menggambarkan ketidakberdayaan korban, serta niat pembunuh untuk tidak hanya merampas nyawa, tapi juga martabat dan kemanusiaan mereka. Dari misteri ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika malam tiba, bayangan pembunuh berjalan bersama kegelapan, meninggalkan kehancuran dan rasa ketakutan. Teman-teman, namanya itu hanya sebuah samaran dalam sejarah. Jack the Ripper, identitas yang terus menghilang di tengah bayangan yang menyelimuti. Terdapat banyak teori dan spekulasi nih tentang siapa sebenarnya pembunuh berantai ini. Salah satu teori yang mencuat adalah Montague John Drake, seorang pengacara yang dianggap memiliki gangguan mental. Namun, apakah dia adalah pembunuh yang kita cari? Dan ada Aaron Kosminski, seorang tukang cukur yang diketahui memiliki gangguan mental parah. Tapi, apakah dia benar-benar memiliki niat dan kemampuan untuk melakukan kekejaman seperti ini? Beberapa teori justru mengarahkan pandangan kepada tokoh yang lebih terkemuka. Bahkan hingga ke dalam lingkaran kerajaan, Sir William Gow, seorang dokter kerajaan, menjadi sorotan di balik layar. Tetapi mengapa identitasnya belum terungkap hingga saat ini? Mengapa teka-teki ini tetap menjadi misteri yang mengganggu pikiran manusia selama bertahun-tahun? Mungkin karena bukti-bukti dan rekaman sejarah dari waktu itu tidaklah sejelas sekarang. Penggunaan teknologi forensik pada masa sekarang mungkin dapat mengungkapkan jawaban, tapi masa lalu tetap terkubur dalam ketidakpastian. Sebagai manusia, kita merasa tak puas dengan tanpa jawaban. Kita ingin mengungkap misteri, menemukan kebenaran yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Tetapi di dalam ketidakpastian, itulah pesonanya. Siapapun dia, Jack the Ripper tetap menjadi ikon kejahatan tak terpecahkan, menguji batas ilmu kriminalistik dan keingintahuan kita. Teman-teman, dalam jejak kekacauan dan kengerian yang ditinggalkan oleh Jack the Ripper, ada elemen lain yang menambah bumbu misteri. Surat-surat ancaman yang terkirim oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh itu sendiri. Surat-surat itu berisi pesan-pesan yang mengerikan, berisi ancaman dan klaim-klaim mengerikan pembunuhan-pembunuhan yang belum terjadi. Surat-surat ini menciptakan kepanikan di antara masyarakat dan mendorong mereka mencari keberadaan Jack the Ripper. Penguraian pesan-pesan ini mengungkapkan betapa pengirimnya memiliki pengetahuan mendalam tentang kasus dan rincian yang tidak pernah dipublikasikan. Pesan-pesan tersebut memberikan keberanian kepada pembunuh untuk melangkah lebih jauh dalam tindakannya. Namun pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah apakah surat-surat tersebut benar-benar berasal dari Jack the Ripper atau hanya upaya mencari perhatian? Beberapa ahli menganggapnya sebagai teka-teki yang diciptakan untuk membingungkan penyelidikan. Tetapi dampaknya jelas, masyarakat terguncang, polisi bingung, dan tekanan semakin meningkat. Surat-surat ini adalah gambaran bagaimana pembunuh merasuki pikiran kolektif dan menjalankan permainan psikologis. Bagian ini membuka pintu ke dunia yang lebih dalam dari misteri. Kita dihadapkan dengan pertanyaan tentang motivasi sejati, tujuan, dan permainan pikiran apa yang bermain di balik tindakan sadis ini. Sementara surat-surat ini mungkin telah lenyap bersama waktu, mereka telah meninggalkan jejak tanda di dalam pikiran kita. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari kisah mengerikan ini. Teman-teman, seiring berjalannya waktu, misteri Jack the Ripper tidak hanya berhenti pada lapisan sejarah, tetapi merambah ke dalam budaya populer. Dia merangkul buku-buku, film, dan serial televisi, menggambarkan kisah horor yang tak terpecahkan.
Ya, kasus ini menjadi bahan inspirasi malah bagi karya-karya fiksi yang mendorong batasan imajinasi manusia. Karakter seperti Sherlock Holmes pun ditantang untuk memecahkan teka-teki yang tak bisa dipecahkan. Pertanyaan muncul, apakah pembunuh berantai modern memiliki kesamaan dengan Jack the Ripper? Teknologi forensik modern telah mengubah cara penyelidikan. Namun kasus ini tetap menjadi acuan mengajarkan tentang penghilangan jejak dan kejeniusan kriminal. Namun teman-teman, mengapa misteri ini masih memikat dan membuat penasaran di abad yang sangat maju ini? Mungkin karena dia mencerminkan rasa ketidakpastian kita terhadap kejahatan dan psikologi manusia. Dalam penggambaran kegelapan dan kejahatan yang abadi ini, kita menemukan bagian dari diri kita yang terus ingin tahu, ingin memahami apa yang tak bisa dipahami. Warisan misteri ini mengingatkan kita bahwa terkadang nih, di tengah teknologi dan ilmu pengetahuan ada hal-hal yang tetap menjadi misteri, mengajak kita untuk tetap berpikir, merenung, dan menggali. Sementara teman-teman, teknologi terus maju. Pertanyaan yang tak terjawab tentang identitas Jack the Ripper tetap mengganggu. Apakah teknologi masa depan akhirnya akan mengungkapkan siapa sebenarnya pembunuh berantai ini? Mungkin penggunaan analisis DNA yang semakin canggih akan mengungkap jejak-jejak yang pernah tertinggal. Atau penggunaan kecerdasan buatan akan membantu memahami pola-pola yang sebelumnya tidak terdeteksi. Namun teman-teman, ada kemungkinan bahwa kasus ini akan tetap menjadi misteri abadi. Teknologi bisa saja membantu, tapi misteri ini mengajarkan kita bahwa ada batas bagi apa yang bisa kita ketahui. Mungkin kita tak akan pernah tahu dengan pasti siapa Jack the Ripper sebenarnya. Mungkin dia ini adalah bagian dari masa lalu yang harus kita terima sebagai misteri yang tak terpecahkan. Nah, sebagai babak penutup dari misteri ini, satu kenyataan tetap teguh. Jack the Ripper adalah misteri yang takkan pernah lekang oleh waktu. Daya tariknya yang gelap dan misterius akan terus menghantui pikiran kita. Kita sebagai manusia merasa tertantang oleh apa yang tidak kita ketahui. Kita merenungkan dan berimajinasi tentang apa yang ada di balik bayang-bayang malam dan rahasia masa lalu. Tentunya teman-teman, misteri ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang fakta dan tanggal, tapi juga tentang narasi yang tidak pernah sepenuhnya terkuak. Ini adalah cerita tentang kerumitan manusia dan obsesi kita untuk memahaminya. Kita diundang untuk terus merenung, terus mencari jawaban, dan terus menggali. Mungkin di suatu titik kita akan mendekati kebenaran, atau mungkin misteri ini akan terus memikat pikiran kita selama berabad-abad. Sebagai penonton, tentunya kita dipanggil untuk memikirkan bagaimana misteri seperti Jack the Ripper memainkan peran dalam membentuk pemahaman kita tentang masa lalu. Dan bagaimana sejarah misterius itu sendiri berdampingan dengan kebenaran yang bisa kita temukan. Kisah Jack the Ripper tidak akan pernah mati. Dia adalah cerminan gelap dalam perjalanan kita sebagai manusia untuk mengungkap misteri yang ada di sekitar kita. Teman-teman, di dalam video ini saya mengandalkan berbagai sumber dan referensi untuk menyajikan informasi yang akurat dan mendalam tentang misteri Jack the Ripper. Saya ucapkan terima kasih kepada para sejarawan, peneliti, dan penulis yang telah memberikan sumbangsih besar dalam menggali informasi mengenai misteri yang tak terpecahkan ini. Terima kasih telah menonton dan merenung bersama Nonggepedia dalam perjalanan menggali misteri Jack the Ripper. Tetaplah haus akan pengetahuan dan penuh semangat dalam menjelajahi jejak-jejak sejarah yang masih terselubung dalam misteri. Akhir kata, salam story.